You are loser. Dasar pecundang, selalu aja gagal. Ngapain aja sih lo sampai sekarang masih aja gagal? Kenapa kita selalu gagal? So, topik ini bakal jadi pembicaraan selanjutnya di Adulting Diaries episode 2. Hello girlies and buddies, how are you today? Hari ini adalah hari dimana aku bakal ngomongin seputar alasan kenapa sih kita gagal, kayak apa aja sih faktornya, dan gimana cara kita mengatasinya. Video ini aku buat dengan tujuan agar kita lebih sadar lagi tentang apa aja sih penyebab kita bisa gagal, lalu bagaimana cara kita mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Oke, aku mau ngasih tahu kamu siapa orang yang paling gagal di dunia ini. Mereka adalah orang yang gak subscribe channel ini. Nggak bercanda. Tapi serius deh, subscribe dulu channel ini, baru kita lanjutin obrolan kita. Oke, ada salah satu alasan kenapa kita gagal, yaitu adalah distraksi. Terlalu banyak distraksi yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang suka menunda-nunda pekerjaan atau procrastination. Socrates pernah berkata, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri akan selalu menemukan distraksi. Ini menunjukkan bahwa distraksi dapat menghambat kemampuan seseorang untuk fokus dan berpotensi menyebabkan kegagalan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the Experimental Psychology, distraksi bahkan yang sekecil apapun dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kinerja seseorang. Dalam studi tersebut, peserta yang mengalami distraksi, sementara melakukan tugas, mengalami penurunan kinerja dibanding dengan mereka yang tidak mengalami distraksi. Bahkan Steve Jobs pernah berkata, inovasi adalah tentang mengatakan tidak kepada ribuan hal. Ini menunjukkan pentingnya fokus dan menghindari distraksi dalam mencapai kesuksesan. Now you know why distraction, we really should avoid it. Sekarang aku bakal bagi ada 2 hal berdasarkan pengalamanku, apa aja yang bisa membuat kita terdistraksi. Yang pertama adalah social media. Dari social media, itu menyebabkan kita selalu bisa mengetahui apa aja yang sedang dilakukan orang lain. Kita jadi mudah terekspos dengan segala macam berita. Entah itu berita yang penting atau tidak penting, entah itu berita yang benar atau berita yang hoax. Karena semakin banyak berita yang bisa kita dapatkan, kita jadi kesulitan untuk memilih berita mana yang benar-benar akurat. Maka dari itu, yang harus kita pelajari di sini bukan lagi mengenai bagaimana cara kita mendapatkan informasi, tapi bagaimana cara kita memilih informasi dengan benar. Karena terlalu banyak informasi, kita harus punya filtrasi tentang konten apa yang bisa kita konsumsi, biar kita punya kontrol. Penggunaan ponsel dan media sosial di Indonesia dan dunia sangat tinggi. Menurut laporan layanan manajemen konten Hotsuite, penggunaan internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa, meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa dibanding Januari 2020. Jumlah ini setara dengan 73,7% dari total penduduk Indonesia. Media sosial sering menjadi sumber distraksi yang besar. Manusia secara konstan mengecek laptop, ponsel, tablet karena mereka khawatir jika mendapatkan informasi yang baru terus mereka terlambat. Mereka takut terlambat membalas email, atau mereka takut terlambat untuk memberi komentar atau juga tombol like di media sosial. Kita menjadi pribadi yang FOMO, yang takut tertinggal atau tidak terlibat pada sesuatu hal. Padahal itu bisa jadi sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat kok. Nggak sesuai sama tujuan kita juga gitu. Seberapa banyak orang di sini yang mungkin niat awalnya buka sosmed buat cari informasi tentang sesuatu hal, namun teralihkan karena beranda kita atau konten-konten yang FYP di handphone kita itu jadi jauh lebih menarik. Terus kita jadi lupa sebenarnya apa tujuan kita buka handphone. Banyak kan? Karena aku juga ngalamin hal kayak gitu. Aku sering banget ngerasa bahwa I want to search something information, aku malah scrolling social media tanpa jelas apa sih tujuannya. Selain itu juga, kita menjadi pribadi yang mudah insecure karena social media bisa membuat standar yang nggak masuk akal, yang nggak realistis untuk kita, yang buat kita jadi ngerasa guilty, gagal, bersalah kalau misalnya istirahat.
Karena sosial media selalu membagikan kehidupan yang indah. Karena sosial media selalu membagikan kehidupan indah seseorang. Selalu membuat branding yang baik. Lalu kita mengcompare diri kita yang merasa seolah-olah diri kita ini pecundang, padahal kita ini sedang berprogres. Second, parents and society. Kadang, society memberi dorongan untuk kita cepat-cepat dalam mencapai sebuah kesuksesan. Seperti apa yang aku notice di video sebelumnya, yang ini. In daily life, people always saying like this, "You're this old and not married yet. You're this old and still like this. You're this old and not settled yet. You're this old and not working yet. You're this old and don't own a house yet." Buat selanjutnya, kamu bisa nonton di videoku sebelumnya ya. Pada intinya, parents and society mendorong kita untuk terburu-buru dalam mencapai sebuah mimpi. Hal ini mendorong kita untuk mencari jalan-jalan instan untuk mencapai hal itu. Yang awalnya kita akan menempuh jalan yang ini, tiba-tiba kita harus banting setir, cari jalan yang lain yang lebih cepat, yang membuat kita tuh jadi teralihkan fokusnya. Tapi alih-alih berhasil, kita di tengah jalan malah menyerah karena kita beranggapan, kok nggak sampai-sampai ya? Di ilustrasi ini, mungkin kalian akan paham bahwa bisa aja jalan yang kita capai sebelumnya itu sebenarnya sebentar lagi sampai. Cuman karena kita nggak sabaran, akhirnya kita langsung banting setir. Kita cari jalan lain, kita ngikutin gaya orang lain, kita ngikutin apa kata orang. Sampai akhirnya ya kita cuma muter-muter aja di situ, nggak sampai-sampai. Padahal bisa jadi sebentar lagi itu tuh kita sampai untuk bisa ngedapetin permata itu atau mimpi itu. So, how we can fix that? Pertama, tetapkan standar hidup yang jelas. Buat tujuan kalian jelas, sejelas-jelasnya, dan kenapa aku bilang tetapkan standar hidup yang jelas, bukan goals atau cita-cita yang jelas? Karena kita juga akan menjalani hidup kita sebagai manusia seutuhnya, bukan lagi untuk terus mengejar mimpi, bukan untuk terus berambisi. Memang ada bagusnya kita untuk mengejar mimpi, tapi kita juga harus tahu kapan waktunya untuk kita istirahat, kapan waktunya kita untuk mengambil jeda dan mencoba hidup layaknya manusia pada umumnya. Be specific of what's your lifestyle, what's your dream life. Jangan jadikan standar sosial atau standar di media sosial sebagai acuan kita untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan validasi masyarakat. Tutup telinga kalian untuk nggak dengar, "Oh, kalian harus sukses di usia 20 tahun. Oh, kalian harus kaya di umur 25 tahun. Harus menikah di umur 25 tahun. Harus punya 100 juta di usia 23 tahun. Atau harus punya rumah yang mewah. Harus punya mobil yang mewah." Itu yang namanya sukses. Itu yang namanya definisi sukses bagi orang lain, kan? Terus kita harus bekerja di perusahaan yang ternama biar orang tua bangga. Harus jadi abdi negara biar keluarga gak malu. Oke, stop, oke? Karena yang tahu hidup kalian itu seperti apa ya kalian yang tahu keinginan hidup kalian seperti apa, kalian yang tahu kapasitas kalian kayak gimana, jadi kalian yang berhak untuk mengetahui atau untuk memberi batasan atau standar seperti apa yang pantas untuk kalian. Tutup telinga kalian dan jangan dengerin hal itu. Kalian mungkin jadi lebih ambisius kalau misalnya kalian fokus sama apa tujuan kalian sebenarnya. Jangan dengerin omongan orang lain yang jelas-jelas itu di luar kendali kita. Yang ketiga, be detail and focus. Nah, kalau tadi kita harus spesifikasikan hidup kita, sekarang adalah mimpi kita. Buat segala goals kita, cita-cita kita itu jadi lebih detail, dan jadikan hal itu step yang kecil-kecil agar kita lebih mudah achieve-nya. Kalian bisa pakai metode SMART goals, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Aku pernah jelasin hal ini di videoku sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian penasaran, aku bakal cantumin linknya di bawah. Kalian juga bisa bedain dua goals yang di bawah ini. Yang pertama, saya ingin menjadi seorang content creator di bidang self-improvement and lifestyle. Sama, saya ingin menjadi seorang content creator di bidang self-improvement dan lifestyle di YouTube dengan mengupload video rutin 2 kali dalam 1 minggu di hari Rabu dan Sabtu pada jam 7 malam. Dalam kurun waktu 3 bulan, saya akan mendapatkan sekian subscriber. Misalnya, kalian bisa lihat kan, mana yang lebih spesifik. Yang keempat, hapus semua distraksi.
Kalian bisa list apa aja yang menyebabkan kalian distraksi, misalnya social media, ponsel, PlayStation, atau PS. Nah, kalian cari tahu gimana cara menghindari hal tersebut. Salah satunya adalah dengan dopamine detox. Misalnya, aku sendiri ada 3 hal yang bisa aku lakukan untuk dopamine detox dan membuat kita itu bisa jadi jauh lebih fokus dan produktif. Yang pertama adalah kita itu bisa ngedelete social media kita, terus kita pindahin ke handphone yang lain kalau misalnya punya, itu biar kita nggak mudah terdistraksi sama scrolling sosmed berjam-jam. Yang kedua, batasi penggunaan sosial media dengan menggunakan aplikasi blocking app sementara. Hal ini bisa kita lakukan untuk mencegah penggunaan screen time berlebihan, biar kita nggak terlalu lama terpaku pada sosmed. Dan juga kita bisa memantau berapa lama kita menghabiskan waktu menggunakan HP. Yang ketiga, open social media on your another device. Kita bisa hapus aplikasinya, terus kita bisa buka di laptop atau juga di komputer lain. Dan ini pastinya bakal mengurangi kita untuk jadi ketergantungan sama ponsel kita. Kita bakal mengurangi screen time di HP kita kalau misalnya kita pakai another device untuk hal itu. Gitu. Karena kan jadi jauh lebih repot kalau misalnya kita harus buka dulu laptop untuk bisa scrolling gitu. Kayaknya segitu aja video dari aku karena mungkin ini udah kepanjangan. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, sampai akhir. Thank you so much. I love you guys. And see you in another video. Bye bye.